Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita petunjuk Islam yang sempurna, yang tidak hanya mengatur urusan-urusan ibadah atau penghambaan murni kepada Allah, tapi juga mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia agar mereka dengan mengikuti aturan Allah tetap terbimbing dalam jalan hidayahnya, agar kehidupan manusia yang mengikuti bimbingan Allah selalu dalam keberkahan, selalu dekat dengan sebab-sebab rahmat Allah, selalu dimudahkan, terhindar dari keburukan. Makanya syariat Islam itu sempurna karena Islam mensyariatkan tujuan yang baik, mengajak manusia kembali kepada tujuan hidup mereka yang mulia. Sekaligus Islam mensyariatkan, mengajarkan kepada kita jalan-jalan, sebab-sebab agar bisa meraih tujuan yang baik tersebut. Nah, oleh karena itulah dalam Islam Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatur urusan-urusan ibadah murni yang berhubungan dengan kehidupan manusia, kegiatan sehari-hari pun diatur supaya mereka tetap terjaga, terhindar dari keburukan, terhindar dari tipu daya syaitan. Karena syaitan menggoda manusia bukan cuma dengan diarahkan, misalnya kamu jangan beribadah, jangan menuntut ilmu, jangan baca Al-Quran, tapi juga syaitan menggoda manusia dari arah yang tidak disangka-sangka bahwa itu adalah godaan. Misalnya dengan cara menggoda manusia dalam urusan-urusan dunia yang asalnya mubah, boleh, tapi dijadikan manusia itu berlebihan melakukannya sehingga menjadikan dia lalai dari mengingat Allah, menjadikan dia lupa waktu, menjadikan dia berlebihan mengerjakannya. Akhirnya rugilah dia yang seharusnya waktunya diisi hal-hal yang bermanfaat, akhirnya diisi kepada hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan agama seorang hamba adalah ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita ketahui dalam kaidah Islam, urusan dunia itu asalnya mubah dilakukan. Iya kan? Asalnya boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.
sampai ada dalil yang membolehkannya. Ini hukum asal yang perlu dipahami. Tetapi ingat, ketika seseorang itu sudah melangkah dalam tahapan perbaikan iman, dia mesti sudah lebih berhati-hati dalam menghadapi godaan tipu daya syaitan. Ya, sudah pernah antum dengarkan dan sudah pernah kita bahas juga. Urusan-urusan dunia yang terkadang asalnya mubah, bahkan fitrah, syaitan bisa masuk. Apalagi hal-hal yang berpotensi melalaikan. Contohnya, suami mencintai anak dan istri, asalnya boleh, fitrah manusia. Istri mencintai suami dan anak, boleh, fitrah. Tetapi ketika hal itu menjerumuskan kepada keburukan, jadinya terlarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu atau suamimu dan anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagimu. Mencintai mereka asalnya boleh, tapi kenapa disebutkan dalam ayat ini menjadi musuh? Karena kecintaannya membawa kepada keburukan, melampaui batas. Akhirnya itu menjadi pintu syaitan masuk. Karena alasan cinta tidak berani menegur ketika berbuat salah, melanggar perintah Allah dibiarkan, tidak tega dan seterusnya. Akhirnya menjadi musuh, padahal dia adalah orang yang terdekat dengan kita. Ini agama Islam. Makanya orang yang telah mengenal iman dan ingin imannya tetap terjaga, dia tidak cuma berpikir, ini kan hukum asalnya boleh, berarti saya boleh kerjakan. Kan tidak ada dalil yang melarangnya secara asal, kenapa saya dilarang? Bukan cuma pertimbangan itu, dia pertimbangkan dengan akibatnya nanti. Baik, saat ini boleh saya lakukan, tapi kalau sudah terlanjur, saya suka, akhirnya hawa nafsu saya menginginkannya, lama-kelamaan sulit ditinggalkan. Ini perkara-perkara dunia seperti itu. Makanya ada penjelasan dari para ulama Ahlus Sunnah, orang-orang yang sempurna imannya itu perhatian mereka bukan cuma melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang dianjurkan, menjauhi yang dibenci. Tapi dalam perkara mubah pun mereka menghindari sebagian perkara-perkara yang mubah kalau dikhawatirkan perkara yang mubah itu bisa melalaikan, bisa menjauhkan mereka dari mengingat Allah. Salah seorang ulama salaf mengatakan, la yakunul 'abdu minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Tidaklah seorang hamba itu akan menjadi orang yang bertakwa yang sesungguhnya sampai dia meninggalkan perkara-perkara yang asalnya tidak mengapa, mubah, karena khawatir dia akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang mendatangkan keburukan. Jadi urusan dunia di sini tempat hawa nafsu kita ikut bermain. Tempat hawa nafsu kita ikut bermain. Saya sudah pernah membahas di kajian kita yang lalu. Kenapa dalam urusan belanja saja Allah mengatur kita? Padahal belanja kan yang penting halal, boleh kita keluarkan untuk kebutuhan kita. Tetapi Allah mengingatkan, kalau kamu ingin jadi orang yang bertakwa, hartamu tidak melalaikan, tidak menjadikan kamu manjakan hawa nafsu. Ingat, menundukkan hawa nafsu adalah syarat masuk surga, syarat meraih keridhaan Allah. Maka gunakan harta sesuai dengan aturan Allah. Wala taj'al yadaka maghlulatan fi 'unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan kamu menjadikan tanganmu terbelenggu di lehermu terlalu pelit. Wala tabsutha kullal basti, dan jangan juga terlalu dibentangkan sehingga kamu nanti akan terduduk menyesal dalam keadaan terhina, mahsura, dan dalam keadaan menyesal.
tercela. Padahal hanya urusan belanja, mengeluarkan uang yang halal kita dapatkan. Dilarang berlebih-lebihan. Sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sempurna imannya dalam surat Al-Furqan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqduru wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya tidak berlebihan borosnya, tapi tidak juga terlalu pelit menahan hartanya, tapi mereka mengambil jalan tengah dari semua itu. Ingat, ketika seorang hamba memiliki iman yang benar di hatinya, maka imannya itu menuntut semua kegiatannya jangan sampai mengusik iman. Ini baru iman yang benar, iman yang sempurna. Jangan sampai ada perbuatannya yang mengusik apalagi merusak imannya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ketika menyebutkan ciri-ciri iman yang benar, iman yang sempurna, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa aqqa lillahi wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang mencintai manusia karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, semua kegiatannya ketika bergaul dengan manusia pertimbangannya adalah cinta kepada Allah, karena ini yang paling indah menghiasi hatinya, yang semua harus mengikuti keindahan ini. Siapa yang melakukan ini berarti dia telah menyempurnakan imannya, telah mengusahakan kesempurnaan imannya. Jadi tidak berpikiran dengan pikiran sebagian orang awam. Sudah ya, namanya mubah bebas saya lakukan. Memang ketika para ulama ahli fikih membahas ini mubah, asalnya kita lakukan boleh, ditinggalkan pun tidak berdosa. Ini memang hukum asalnya, artinya tidak boleh kita cela orang karena melakukan urusan yang mubah. Tapi perlu diingat, ketika orang itu sudah melangkah kepada upaya membenahi iman, dia sudah memiliki pemikiran-pemikiran yang tinggi. Jiwanya hanya tenang ketika dekat dengan Allah. Perkara-perkara mubah tentu saja tidak dekat dengan sebab yang mendatangkan zikir kepada Allah. Antum pernah dengar ketika para ulama membahas dua kedudukan, saya juga pernah sampaikan di sini insya Allah kalau saya tidak salah ingat, dua kedudukan mulia dalam agama, wara' dan zuhud. Dua-duanya utama dan mulia. Tapi mana yang lebih tinggi? Kata para ulama, zuhud lebih tinggi. Wara' itu berhati-hati dalam masalah halal dan haram. Ini bagus, terpuji. Jelas-jelas haramnya ditinggalkan, yang halal diambil. Loh, kenapa zuhud lebih tinggi? Karena zuhud itu di samping masalah halal dan haram, dia juga ada pertimbangan ini mendatangkan manfaat atau tidak. Kalau orang dia juga pertimbangannya, ini merugikan saya, mencelakakan saya atau tidak. Beda. Pertimbangan kita semua akhirat. Kalau orang yang warok, dia pertimbangannya jangan melakukan hal-hal yang merugikan di akhirat. Kalau zuhud, tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Tinggi yang mana? Tinggi zuhud. Karena kalau zuhud, jelas yang haram sudah ditinggalkan. Bahkan yang tidak bermanfaat pun ditinggalkan. Jadi al-wara' tarku ma yadurru fil akhirah. Az-zuhd tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Wara' itu meninggalkan hal-hal yang merugikan, yang mendatangkan keburukan di akhirat, maksiat dan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kalau zuhud lebih tinggi, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi merugikan di akhirat. Nah, kenapa ini harus kita bahas? Di dalam muqaddimah kita mengkaji tema kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu apa?
Apa temanya? Kajian kita? Hah? Keutamaan seorang perempuan yang senantiasa berada di rumahnya. Akhwat yang hadir banyak nggak? Hah? Sekitar berapa jumlahnya? 99,5 ya? Oh, berarti ada yang setengah ini. Berapa jumlahnya ibu-ibu? Ya ada 50-an lah. Alhamdulillah. Yang hadir sekitar 50 orang. Itu yang kelihatan ya, atau yang ada kelihatan. Ada 100 yang kelihatan itu ya. Kalau yang dari kalangan jin ada berapa? Tidak kelihatan. Yang jelas kalau terasa agak sempit-sempit padahal kosong ya agak menghindar lah. Baik, yang 100 orang katanya ini mudah-mudahan sebagian besar tidak ngantuk. Saya mau bertanya, lebih senang di rumah atau di luar rumah? Tergantung ya. Kalau lagi hujan, senang di rumah. Kalau tidak ada special offer di mall, senang di rumah. Insya Allah rata-rata senang di rumah ya. Baik. Kalau kita tanya kepada kebanyakan perempuan atau kita sampaikan masalah keutamaan perempuan menetap di rumah, muncul pertanyaan, apa bedanya di rumah dan di luar rumah? Yang penting saya tidak melakukan hal-hal yang buruk. Apa masalahnya kenapa harus di luar rumah? Yang penting kan kita memakai hijab yang benar. Apalagi cuma sekedar di luar dekat-dekat rumah saja. Daripada kita bete berada di rumah hanya melihat tembok yang ukurannya berapa? 3 hektar kali 3 hektar. Iya, lebih baik saya jalan-jalan keluar rumah. Itu pertimbangan orang awam. Apa bedanya di rumah dan di luar rumah? Sama saja. Yang penting sama-sama terjaga. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan menyesuaikan keinginannya dengan petunjuk Allah. Makanya dia ahabbalillah, mencintai manusia karena Allah. Dia mencintai manusia karena Allah. Saat ini kebanyakan orang kalau mencintai itu dipilih dulu yang sesuai keinginannya, baru didakwai agar dapat dua-duanya. Dicintai karena Allah. Kalau sudah terlanjur mencintai seseorang, dia mengusahakan supaya sama-sama dekat dengan Allah. Masya Allah, ini kebaikan. Tapi tidak semua berhasil. Masalahnya dia telah memilih terlebih dahulu. Semoga dia jujur dalam upaya untuk perbaikan, maka Allah akan membimbing dia. Tapi tidak jarang juga kita dapati banyak yang gagal. Karena cintanya sudah terlebih dahulu mendahului hatinya, nafsunya semakin kuat, akhirnya dia pertahankan cinta tersebut baik kepada manusia atau kepada benda apapun, sampai pun melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita katakan, wahai akhwat, kalau Anda ingin imannya benar, maka berpakaianlah pakaian yang indah sesuai dengan syariat. Tidak boleh berhias-hiasan, tidak boleh tabarruj. Muncul alasannya, masalah pakaian Ustaz ini kan diperselisihkan. Ada Ustaz yang membolehkannya. Ternyata waktu ditanya Ustaz siapa? Ustaz tetangganya, bukan Ustaz Ahlus Sunnah. Kita jawab sama dia, sampai masalah tauhid diperselisihkan antara muwahhidin sama ahlu syirik. Iya kan? Masalah tauhid diperselisihkan. Orang-orang pelaku syirik membolehkan berbuat syirik. Kalau ahlu tauhid tidak membolehkan berbuat syirik. Ahlu sunnah wal jamaah dengan orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah berbeda pendapat kan dalam
pendapat. Harusnya lihat mana yang benar sesuai dengan dalil dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mengenal Allah, dia mengetahui Allah itu Maha Indah. Berarti semua yang disyariatkan oleh Allah yang diridhoinya itu mendatangkan keindahan. Mendatangkan keindahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Indah dan mencintai keindahan. Semua yang dicintai, diridhoi, disyariatkan oleh Allah itu indah, mendatangkan keindahan dan kebaikan dalam hidup manusia. Nah, termasuk dalam hal ini perintah bagi kaum perempuan untuk menetap di rumah, lebih dominan di rumahnya. Inilah syariat dari Allah yang maha mengetahui keadaan manusia sesuai dengan kodratnya dan menurunkan syariat yang sesuai dengan kodrat, kemampuan dan perbedaan antara dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab tentang perintah ini, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu. Dan janganlah kalian bertingkah laku atau sering keluar rumah dengan mengenakan perhiasan berdandan seperti kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah buruk atau tidak bagus? Buruk dan tidak bagus, dua-duanya, iya kan? Tidak baik. Diserupakan dengan orang jahiliyah ini tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Dari ayat ini para ulama menyebutkan, ya, seperti ucapannya Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab yang sangat bermanfaat, Hirasatul Fadilah. Ini kitab yang sangat bermanfaat. Ada terjemahannya. Hirasatul Fadilah, menjaga kemuliaan. Termasuk ayat ini adalah ayat yang mensyariatkan wanita menetap di rumah untuk menjaga kemuliaan mereka. Dari ayat ini kata Syekh Bakar Abu Zaid, ya, dia mengambil istinbat dari keterangan para ulama, qararul mar'ati fi baitiha azimatun syar'iyyatun wa khurujuhu minhu daruratun tuqaddaru biqadariha. Menetapnya seorang perempuan di rumahnya adalah azimah, hukum asal yang dikuatkan dalam syariat. Hukum asal artinya tempat kembali semua masalah. Adapun dia keluar rumah karena ada hajat atau keperluan, ini adalah darurah, perkara yang bersifat darurat, kebutuhan mendesak yang hanya tuqaddaru biqadariha, dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Ini ketentuan syariat. Inilah kebaikan dan keindahan bagi kaum perempuan. Kecuali kalau ada perempuan yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu? Allah yang menciptakan manusia, dia yang lebih tahu cara membahagiakan manusia. Kalau ada yang merasa tidak bahagia ketika menetap di rumahnya, kita katakan mungkin Anda tidak diciptakan oleh Allah. Siapa yang menciptakan Anda? Tidak mungkin, iya kan? Semua manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, perempuan yang menetap di rumah itu bukan cuma perkara mubah. Bukan cuma karena ada urusan dia harus dikurung di rumahnya, atau dia menetap di rumahnya karena tidak ada temannya di luar, semua memusuhi dia. Ternyata itu merupakan ibadah mendekatkan dia kepada Allah. Inilah yang menjadi dasar, mungkin tulisan yang diambil oleh Pak Baktiar, ya, yang mengusulkan judul ini, tulisan yang anak
menulis keutamaan seorang perempuan yang menetap di rumah. Hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan yang lainnya dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitanu wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha." Seorang perempuan itu adalah aurat, kata Rasulullah SAW. Jadi wahyu dari Allah ya. Seorang perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar rumah, maka syaitan pun akan istashrafaha. Istashrafa itu mengawasinya dari atas, yakni mengintainya untuk menjadikannya sebagai sumber fitnah. Ini hadis Nabi SAW. Fa'idha kharajat, kalau dia keluar rumah maka syaitan pun akan mengintainya. Wa aqrabu ma yakunu min rabbiha, dan keadaan perempuan yang paling dekat dengan Allah, dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, adalah wahiya fi qa'ri baitiha, ketika dia sedang berada di tengah-tengah rumahnya. Perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah itu ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Contoh apa perbuatan ibadah yang keutamaannya mendekatkan kita kepada Allah? Banyak. Seperti sholat atau sujud. Iya kan? Sedekat-dekatnya hamba dari Allah adalah ketika dia sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbiha wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sedang sujud. Ibadah sujud. Ya, ini sholat. Nah, sekarang keutamaan dekat dengan Allah ini disebutkan ketika seorang perempuan berada di tengah rumahnya. Ini belum berbuat apa-apa. Dia berada di rumahnya saja sudah dikatakan dekat dengan Allah. Karena apa? Dia menjauhi upaya syaitan untuk menjerumuskannya, menjadikannya sebagai sumber fitnah. Beda dengan laki-laki. Keutamaan ini tidak didapatkan kalau dia berada di rumah. Karena laki-laki ditugaskan untuk mencari nafkah yang halal di luar rumah, beramar ma'ruf nahi munkar, mengucapkan salam, melaksanakan salat berjamaah, berjihad dengan jihad yang disyariatkan di luar rumah. Nah, ini salah satu di antara bentuk pemuliaan Islam terhadap kaum perempuan. Bayangkan dia di rumahnya saja, duduk di rumahnya sudah berpahala. Apalagi kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan di rumahnya, mengurus rumah tangganya dengan baik, mempersiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya, mengajarkan kebaikan kepada orang-orang dalam rumahnya. Subhanallah, ini pahala di atas pahala. Nah, perkara seperti ini tentu menjadi pertimbangan ketika seseorang itu melakukan kegiatan dalam hidupnya. Saya katakan tadi seperti dalam masalah pakaian. Ya, kaum perempuan diperintahkan untuk menutupi aurat dengan sempurna, termasuk laki-laki seperti itu. Bukan cuma perempuan, laki-laki meskipun batasan aurat mereka lebih sempit dibandingkan perempuan, yakni laki-laki antara pusar dan lutut, ya, maka dia juga harus menyempurnakan menutup auratnya dalam batasan ini. Karena ingat, tipu daya syaitan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ketika menjerumuskan Adam dan Hawa, kedua orang tua kita, adalah tujuannya untuk memperlihatkan aurat manusia. Ini godaan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima."
manusia, jangan sampai kamu terfitnah, tergoda oleh syaitan. Sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua orang tuamu Adam dan Hawa, ya, dari surga, dia mengeluarkan dari surga dengan dia melepaskan pakaian keduanya untuk memperlihatkan auratnya. Jadi orang yang mengumbar aurat, dia terperangkap tipu daya syaitan, laki-laki maupun perempuan. Coba lihat, berpakaian kita pikir masalah mubah, tapi ternyata hubungannya dengan menghindari tipu daya syaitan, hubungannya dengan iman sangat besar. Coba antum lihat waktu Allah memerintahkan, menyebutkan anugerah diturunkannya pakaian untuk menutupi aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair." Wahai manusia, sungguh kami telah turunkan bagimu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian yang indah. Dan pakaian takwa itu adalah lebih baik. Apa maksudnya pakaian takwa? Yaitu pakaian yang menutupi hati. Iya kan? Kenapa Allah gandengkan dengan pakaian untuk menutupi aurat? Berarti pakaian ini berhubungan dengan pakaian ini. Orang yang bertakwa akan perhatian kepada pakaiannya dalam urusan menutupi aurat. Jadi bukan cuma sekedar oh ini penampilan, oh supaya saya keren, supaya saya bagus dengan pakaian ini, bukan. Perhatikan unsur ini pakaian yang asalnya mubah tapi jangan sampai melanggar perintah Allah. Syalbani rahimahullah ta'ala, antum pernah dengar pembahasan yang beliau sampaikan, dinukil dalam kitab Al-Qaulul Mubin ketika Syekh Masyhur Hasan Salman penulis kitab ini memperingatkan kesalahan-kesalahan dalam sholat. Ini disampaikan karena saya lihat sudah banyak ikhwan yang kurang perhatian dalam masalah ini, yaitu masalah memakai pakaian bantolun bagi laki-laki, pantalun, gitu ya bahasa Indonesia-nya. Pokoknya dalam bahasa Arabnya bantolun, terserah mau pakai apa namanya bahasa Indonesia. Bantolun itu artinya model pakaian yang saat ini banyak dipakai orang-orang pergi kantor gitu ya, atau anak-anak SMA gitu. Itu dibuat bentuknya selalu bagian aurat ini, bagian lutut sampai pusar laki-laki itu ketat. Apalagi kalau sholat. Syalbani rahimahullah ta'ala mengatakan fil bantolun musibatan. Ada dua musibah dalam pakaian ini. Apa artinya musibah? Bencana malapetaka. Dua dosa besar di pakaian ini. Yang pertama apa? Annahu yuhajjimul aurah. Ketat membentuk aurat. Apalagi kalau sholat. Pakaiannya juga pendek lagi, tidak menutupi auratnya. Yang kedua, tasyabbuh, menyerupai pakaiannya orang kafir. Dua musibah. Selanjutnya, Syekh Masyhur menukil ucapannya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang banyak memberi jalan keluar, alhamdulillah. Kata beliau, kalaupun memakai bantolun asal dibuat longgar, utamanya di bagian aurat, apalagi dengan pakaian yang agak panjang, maka itu akan menghilangkan keburukannya insya Allah. Lo lihat para ulama perhatian sama masalah pakaian. Tidak ada yang mengatakan itu kan cuma model saja, terserah kita ikuti pakaian yang mana. Betul, dalam urusan pakaian hukum asalnya mubah, boleh, iya kan? Dan namanya pakaian itu tidak ada ketentuan kita harus pakai Pakistan. Kita bukan orang Pakistan, iya kan? Tidak harus pakai jubah, kita bukan orang Saudi, betul. Tetapi ada ketentuan umum syariat yang harus kita sesuaikan. Saya berkali-kali menjelaskan ditanya masalah pakaian, saya katakan dalam masalah berpakaian, ikhwan-ikhwan kita yang menisbatkan diri kepada sunnah ada dua golongan. Ada yang berlebihan, ada yang meremehkan, dan dua-duanya buruk. Kata para ulama, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Yang ekstrim adalah yang mengatakan pokoknya di mana-mana kita pakai jubah. Iya, kita pakai jubah di mana-mana. Sampai kadang-kadang bekerja, ya, ngangkat tanah, nyangkul pakai jubah. Saya enggak, sering jatuh karena terkait kan, sempit bawah. Kita tidak menghina orang yang pakai jubah. Kita katakan, masya Allah, pakaian yang panjang ini sesuai dengan pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Tetapi ini bukan anjuran harus seperti
pakaian-pakaian seperti ini tidak boleh dipakai karena menarik perhatian. Mungkin di kota tidak ada masalah, orang sudah biasa ke Saudi, sudah biasa umroh, biasa nonton televisi, mungkin lihat Mekah dan Madinah orang pakai, biasa, tidak ada masalah. Tapi di daerah tertentu kalau dia menjadi libasus syuhra, pakaian yang menarik perhatian, menjadikan orang memandang dia berbeda dengan yang lain, ini bisa kena ancaman yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya, albasahu Allahu yaumal qiyamati thawba madillatin thumma ulhiba fihi nar." Barang siapa yang memakai pakaian popularitas, pakaian yang menjadikan dia dikenal berbeda dengan yang lain di dunia, maka dia akan dipakaikan dengan pakaian kehinaan di akhirat nanti, kemudian dinyalakan padanya api neraka. Dosa besar. Ingat, ini batasannya berbeda adalah sepanjang tidak berhubungan dengan hal-hal yang haram dalam agama. Contohnya tidak musbil. Ini diperintahkan dalam agama. Berbeda dengan orang pun tidak mengapa, harus berbeda. Iya kan? Ada akhwat pakai cadar misalnya, atau pakai jilbab yang syar'i panjang. Sementara di lingkungannya perempuan-perempuannya pakai apa? Jilbab metal, jilbab gaul, gitu ya. Jilbabnya mini-mini semua. Aneh sendiri dia. Kita katakan aneh yang seperti ini tidak tercela karena dia mengikuti syariat. Yang dimaksud tadi dalam libasus syuhra adalah dalam perkara mubah. Ada yang lebih dikenal di masyarakat, dia mengambil yang lain padahal itu bukan dalam urusan halal dan haram. Ini libasus syuhra. Tidak boleh seperti ini. Nah, ada golongan yang kedua, terlalu meremehkan. Pakai apa saja. Masya Allah, sampai pakaian ketat. Jeans ketat dipakai. Yang penting pakai kopiah. Jadilah di atasnya muslim, di bawahnya insya Allah juga muslim ya. Cuman begitulah keadaannya. Ketat. Ada sebagian yang tidak peduli dengan pakaian, hanya ketat, apalagi kalau dia sujud dan seterusnya. Bahkan yang saya pernah sebutkan, maaf ya, ada sebagian yang ini mungkin tersebar di kalangan kita, sehingga mungkin sebagian ikhwan kurang perhatian dalam masalah ini. Seperti ada yang membolehkan misalnya secara mutlak, kita tidak mengapa sholat maupun di luar sholat pakai baju batik misalnya. Nah, ini masalah yang berhubungan dengan dalil. Kalau dalam urusan pergi ke sana kemari tidak mengapa, untuk sholat ada ketentuan. Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ya, pernah diberi hadiah pakaian oleh Abu Jaham, penjahit. Dipakai waktu sholat, pakaiannya bergaris-garis. Setelah selesai sholat, kata beliau, idhabu bihadihil qamisa ila Abi Jaham. Kembalikan pakaian ini kepada Abu Jaham, wa'tuni bi anbijaniyah, dan datangkan ganti dengan pakaian polos yang meskipun kainnya kasar, yang penting polos. Fa inna tasawwirahu la zalat ta'rudu alayya fi sholati. Karena gambar-gambarnya ini senantiasa menggangguku dalam sholat. Kalau Rasulullah SAW yang paling khusyuk sholatnya terganggu, apalagi kita. Sampai Imam As-San'ani dalam Subul Salam mengatakan makruh memakai sajadah yang bergambar-gambar. Atau jangan heran, sampai pun di Madinah, di Mekah sama, sajadahnya seperti itu, bergambar-gambar. Apalagi sajadah kita saat ini, iya kan? Yang gambarnya kayak masjid kecil, atau gambarnya ada kubah. Waktu kita sholat kita bayangkan ini kubah di mana ya kira-kira, kapan dibangun, tahun berapa, sudah pikirannya semua seperti itu. Jadi kita katakan yang seperti ini tidak benar, ada dalilnya. Waktu Aisyah radhiyallahu taala anha memasang tabir, yang kemudian Rasulullah SAW salat menghadanya ada gambar-gambarnya, juga disuruh singkirkan oleh Rasulullah SAW. Dalilnya banyak bahwa yang seperti ini tidak dibenarkan kalau dipakai waktu sholat. Mungkin kalau dia pakai batik setelah sholat, dia pakai jaket yang polos, Masya Allah, tidak mengapa. Tapi kita katakan kalau dibolehkan secara mutlak, apalagi sampai waktu sholat, ini yang menjadi masalah. Makanya saya mengambil ya dari mempelajari dua hal ini, kesimpulan yang saya dapatkan dalam pakaian untuk orang Indonesia yang lebih dekat dengan syar'i sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah adalah pakaian yang lebih
mirip dengan model baju orang Indonesia, tapi dibuat agak longgar. Tentu celananya juga longgar dan diturunkan sedikit, agak dipanjangkan. Masya Allah, ini yang menggabungkan dua golongan yang tadi, satunya berlebihan, satunya meremehkan tadi. Ini yang terbaik. Terhindar dari pakaian popularitas karena lebih dekat dengan model orang Indonesia. Yang berhubungan dengan masalah aurat juga dia lebih menutup. Termasuk tentu orang pakai sarung, ini juga bagus karena sarung ya menjadikan aurat kita lebih tertutup. Cuma kan tidak mungkin kita pakai sarung kemana-mana, ya, karena ini juga akan menarik perhatian orang. Ini mungkin dipikir ini baru sunat atau bagaimana begitu ya. Ya tentu akan di sebagian tempat akan menarik perhatian. Barakallahu fikum. Ini contoh para ulama memperhatikan masalah pakaian. Karena yang saya katakan tadi, pakaian itu berhubungan dengan keimanan di dalam hati. Nah, ketika kita kembali kepada materi kita, akhwat yang menetap di rumahnya, ini bukan cuma sekedar urusan ya betah di rumah atau tidak betah di rumah. Kita katakan dia harus berjuang menundukkan hawa nafsunya kalau benar-benar dia ingin mengusahakan kebaikan iman. Apalagi mendekatkan diri kepada Allah, ya. Sedekat-dekatnya seorang perempuan dengan rohnya, dengan Allah ketika dia berada di rumahnya. Bagaimana mungkin kemudian ada yang mengomentar, Ustaz, saya kalau di rumah tidak tenang. Anda dekat dengan Allah tidak tenang, terus dekat dengan siapa tenangnya? Dekat dengan penjual, ya, atau dekat dengan hal-hal yang dilarang dalam agama. Ini dekat dengan Allah, dia tidak tenang, terus dia akan tenang di mana? Berada di mana? Sementara bumi dan seisinya adalah milik Allah, alam semesta beserta isinya. Jadi seorang perempuan harus berjuang menundukkan hawa nafsunya, karena hawa nafsu yang seperti ini membawa kepada keburukan. Sudah pernah kita bahas berkali-kali, menundukkan hawa nafsu itu syarat masuk surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya yang buruk, maka sesungguhnya Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Makanya saya nukilkan beberapa kali dari kajian kita yang lalu, Ibnu Qayyim menukil kesepakatan semua orang yang mengenal agama, semua para ulama, anna nafsa hiyal qati'atu bainal 'abdi wa bainal usuli ila rabb. Nafsu manusia adalah penghalang utama antara seorang hamba untuk meraih kedekatan kepada Allah. Sekarang pada kenyataannya, betulkah kalau ada seorang perempuan muslimah yang mengatakan dia tidak betah di dalam rumah karena yang dilihat cuma itu-itu saja? Sementara kalau dia di luar rumah, pandangannya lebih bebas, bisa kemana-mana. Tidak benar. Bisa memandang kemana-mana itu tidak menjamin hati bebas dan tenang. Tidak menjamin. Kalau asalnya hatinya tidak tenang, dia tidak akan tenang kepada apapun. Ya, tidak mungkin dia tenang sementara hatinya kita ketahui diciptakan oleh Allah dan agama ini diturunkan oleh Allah. Sesuatu yang menyesuaikan, ya, mendekatkan antara hati dengan agama, itulah yang menenangkan. Makanya ayat yang kita kenal bersama ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia akan menjadi tenang. Segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada zikrullah akan menjadikan tenang. Termasuk seorang perempuan yang menundukkan hawa nafsunya karena Allah, dia menetap di rumah atau lebih sering berada di rumah karena mengikuti perintah Allah, wallahi dia akan mendapatkan sumber ketenangan yang hakiki. Coba kita perhatikan ayat yang saya sebutkan tadi, surat Al-Ahzab, larangan bertabarruj dan perintah bagi perempuan untuk qarar, menetap di rumahnya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahil
di sini karena ada sebagian ulama yang berpendapat diambil dari kata-kata qarar. Termasuk pendapat ini dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dalam bahasa Arab, perintah atau kalimat, ya, kata yang mengandung arti menetap itu banyak. Ada bisa ilzam. Ilzam baitaka artinya menetaplah di rumah. Atau kita mengatakan uthbut fi baitika, menetaplah di rumah. Contoh. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memilih lafaz waqarna dan menetaplah kamu di rumahmu. Ini terjemahan bahasa Indonesia karena terbatas, kita artikan ya sama, padahal semua masing-masing ada perbedaan. Meskipun perbedaan yang bersifat halus begitu ya. Baik. Ketika Allah memilih lafaz ini, apakah ada makna yang berhubungan dengan petunjuk atau tidak? Ayat Al-Quran ini. Kira-kira kalau kita ganti dengan lafaz yang lain boleh nggak? Kenapa Allah memilih lafaz ini? Al-Quran itu petunjuk. Ingat, Al-Quran itu tidak ada kalimat yang dicantumkan iseng, tidak ada. Tidak ada artinya, cuma sekedar variasi bahasa, tidak ada. Al-Quran itu adalah petunjuk. Pemilihan katanya pun mesti mengandung arti yang berhubungan dengan iman. Nah, Syekh bin Baz menjelaskan kenapa perintah untuk menetap disebutkan dalam ayat ini diambil dari kata-kata qarar. Qarar secara bahasa artinya diam, tetap, stabil, tenang. Itu dalam bahasa artinya. Kata beliau, ini mengandung pengertian bahwa perintah ini bertujuan untuk mendatangkan ketenangan dan kestabilan bagi jiwa dan hati kaum perempuan yang melakukannya karena Allah. Berarti apa? Perintah ini untuk menjadikan kaum perempuan tenang ketika berada di rumahnya, sehingga hatinya damai, sehingga hatinya bisa lebih sejuk, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tentu ini merupakan dambaan setiap orang-orang yang beriman. Sebaliknya, kalau dia sering keluar rumah tanpa hajat, tanpa ada udzur, apalagi kalau dengan jilbab yang tidak menutupi aurat dengan sempurna, maka pasti itu merupakan sumber kegalauan hatinya, kegundahan jiwanya, sumber kekalutan pikirannya. Subhanallah, ini penjelasan Syekh bin Baz dalam risalah beliau At-Tabarruj wa Khataruhu, tabarruj dan bahayanya. Jadi ingat, kebanyakan manusia itu, ya, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, mereka membuat masalah dari dirinya sendiri. Salah satu di antara hasil didikan di zaman yang serba materi saat ini adalah manusia selalu menyandarkan segala sesuatu hanya dengan sebatas pertimbangan akal. Memang itu kadang merupakan sebab, betul, tapi sebab jangka pendek. Sebab jangka pendek. Kalau ada orang yang usaha gagal, pikirannya dia, wah saya kurang strategi, wah ini modal saya kurang konsultasi dengan ahli ekonomi, saya kurang promosi, saya kurang ini. Betul, kita katakan ini sebab kan? Ya, sebab. Tetapi kenapa tidak berpikir dengan iman untuk menyandarkannya kepada yang menciptakan semua sebab itu? Siapa yang menciptakan modal, yang menciptakan strategi ekonomi, siapa yang menciptakan barang yang laris, siapa? Semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak salah antum melakukan sebab, tapi kenapa Allah menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4? Tidak benar kan? Dia usaha dulu, setelah terakhir sekali sudah semua baru berdoa kepada Allah. Subhanallah, pada Allah yang menciptakan semua, yang mengatur alam semesta beserta isinya. Jadinya, kalaupun dia berhasil, keberhasilannya mungkin sebatas dalam urusan dunia. Wah, usahanya berhasil, tapi kemudian dia lalai, tidak sholat berjamaah, tidak ingat Allah lagi. Ini semua dilupakan karena dari awal dia tidak mencari sebab yang kalau dia berhasil, usahanya akan dijaga oleh Allah agar tidak menjauhkan dia
menjadi sebab-sebab keridhaannya. Ini yang terjadi pada diri manusia. Makanya setiap orang sakit yang dipertimbangkan adalah hal tersebut, mencari sebab yang pendek. Kenapa tidak berpikir kepada sebab yang paling kuat, yang kekuasaannya menentukan segala sesuatu di dunia ini? Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, antum ketahui, perkara yang kita cintai dalam urusan dunia, kalau bukan karena Allah, ini ada pelanggaran tauhid. Sesuatu yang kita cintai ini justru menjadi malapetaka bagi diri kita. Coba lihat, manusia itu kalau berpaling dari ketaatan kepada Allah, berpaling dari tauhid, cinta yang benar karena Allah, yang dicintainya akan menjadi malapetaka baginya. Yang diutamakannya menjadi sumber kesialan. Yang ditakutinya justru akan menguasai dirinya. Semua permasalahan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Makanya subhanallah, Islam itu memang benar-benar indah karena menyelesaikan semua masalah kita kalau kita benar dalam menyikapinya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, wa laqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa ala anna man ahabba syai'an siwa Allahi 'udziba bihi wa man khafa ghayrahu sullita 'alaihi wa man athara ghayrahu 'alaihi kana syukman lahu. Sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan yang tidak mungkin ditolak dan tidak bisa dihindari, bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, maka sesuatu itu akan menjadi sumber malapetaka bagi dirinya. Siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu justru akan menguasai dirinya, memperbudak dirinya. Siapa yang mengutamakan sesuatu selain Allah, maka sesuatu itu akan menjadi sumber kesialan baginya. Coba lihat, perempuan tadi menciptakan kegalauan bagi dirinya sendiri. Dia sedang ada masalah, sedang kalut pikirannya. Harusnya dia mencari penyelesaian dengan yang menguasai pikirannya, yang menguasai cara penyelesaian masalahnya. Tapi tidak, dia malah keluar rumah karena alasannya untuk apa? Merefreshing pikirannya. Padahal di luar rumah justru sumber kesulitan bagi dirinya, kekalutan bagi pikirannya. Tidak akan dapat kebaikan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah tidak mungkin mendatangkan kebaikan hidup bagi manusia. Nah, disinilah ayat wal akhwat wal ummahat, ya, ini utamanya ditujukan kepada akhwat dan ummahat serta ikhwan yang hadir semua. Kita harus ingat bahwa apa yang dibisikkan oleh jiwa kita tentang penilaian terhadap sesuatu, saya katakan tadi, karena jiwa manusia ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan. Pandangannya pendek, selalu menyandarkan kepada hal-hal yang bersifat pendek. Nah, orang yang beriman harus mengalahkan bisikan-bisikan nafsu dan pertimbangan akal yang pendek ini dengan imannya. Dia harus mengalahkan semua itu. Makanya kalau iman yang menjadi pertimbangan perbuatannya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya segala kebaikan. Akan mudahkan baginya segala kebaikan dan segala urusan, ya. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar, Allah akan jadikan urusannya dalam kemudahan. Cuman masalahnya manusia begitu. Dia berkata, "Ustaz, saya sudah berusaha menetap dalam rumah." Seorang akhwat ini untuk mengamalkan hadis tadi, karena keutamaan menetap di rumah biar tidak ngapa-ngapain. Pokoknya tidur dari pagi sampai malam, hanya bangun, makan, dan sholat. Karena kan keutamaannya menetap di rumah saja. Tapi kenapa saya tidak tenang juga? Saya tetap galau juga. Ya, kita jawab, yang mau dibenarkan perasaan Anda atau wahyu Allah Subhanahu wa taala? Mana yang mau kita benarkan? Kita yakin janji Allah pasti benar.
Ketika Anda tadi merasakan tidak tenang, itu banyak kemungkinan. Pertama, menetapnya Anda di rumah mungkin masih terpaksa, belum karena Allah. Atau ada orang yang melaksanakan perintah Allah masih coba-coba. Saya coba dulu, siapa tahu tenang. Kalau tenang ya terus, kalau tidak ya keluar lagi. Sambil dia sudah siap-siap. Kalau saya tidak tenang, saya akan pergi ke sini dan ke sini. Masih coba-coba namanya. Gimana caranya akan dapat hidayah dan kebaikan? Atau kemungkinan kedua, syaitan. Syaitan menggoda manusia untuk merusak imannya dengan bisikan-bisikan. Sebagian orang tertipu, dikira bisikan-bisikan dari syaitan itu sebagai wujud imannya tidak benar. Itu sudah pernah kita bahas berkali-kali, iya kan? Syaitan itu perumpamaannya seperti pencuri. Pencuri kalau tahu ada di rumah yang punya harta, dia akan selalu menyerang rumah tersebut, iya kan? Tidak mungkin pencuri tahu rumah ini terbakar, tidak ada isinya, masa dia nongkrong di situ. Kecuali kalau mau jadi rumahnya, sarangnya. Begitu pula orang yang punya iman, dia ingin perbaiki imannya, ingin menetap di rumahnya. Pencuri ini datang bisik-bisik, kamu tidak tenang, kamu begini, buat kacau pikirannya. Makanya kata para ulama, justru adanya gangguan-gangguan menunjukkan imannya benar. Karena imannya baik, imannya berharga, datanglah pencuri, yaitu syaitan yang ingin mencurinya. Bisikan-bisikan syaitan merupakan bukti bahwa imannya benar. Dia harus tepis dengan berlindung kepada Allah. Memang untuk tahapan awal perbaikan itu butuh perjuangan sebagai ujian bagi kita. Allah ingin melihat kesungguhan kita. Ketika godaan-godaan syaitan kita hadapi dengan berlindung kepada Allah, bersabar menghadapinya, terus berusaha mengoreksi hawa nafsu kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahui kesungguhan kita, baru kita diberikan hidayah. Itulah makna sabda Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bi syahwat. Hadis Bukhari Muslim. Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang berat. Awalnya dilakukan oleh jiwa manusia, sedangkan neraka dilingkupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat manusia. Nah, yang seperti ini adalah latihan kita untuk menjaga keimanan. Jadi permasalahannya di sini, ya. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, ada pada satu perkara yang sering saya tekankan kepada antum berulang-ulang. Semua perkara-perkara yang bertentangan dengan iman itu awalnya mesti kita rasakan berat untuk menghadapinya. Apalagi itu kebiasaan kita, kesenangan kita. Ya, seseorang yang sudah terbiasa, seorang akhwat yang sudah terbiasa kesana kemari. Hari ini kita dengar dia berada di sini. 2 jam kemudian dia sudah berada di kota lain. Seolah-olah dia bisa menghilang, pergi cepat seperti jin. Tiba-tiba disuruh menetap di rumahnya. Sama dengan kita laki-laki juga ketika melaksanakan perintah-perintah Allah yang berhubungan dengan kesenangan kita. Yang di situ ada hawa nafsu kita. Awalnya berat, yang akan menjadikan ringan apa? Ini hukum asalnya. Makanya ini kita belajar Islam, kita tidak belajar setengah-setengah, kita belajar dari asal. Hukum asalnya, ya, tabiat manusia. Dia tidak akan meninggalkan sesuatu kesenangan sampai dia mendapatkan sesuatu yang lebih nikmat dari kesenangan awal. Ini hukum asalnya. Sehingga orang kalau ada satu kesenangan, ada yang lebih menyenangkan, dia kejar. Dan terus dia akan berbolak-balik sampai dia bertemu dengan satu kesenangan yang hakiki, yang merupakan perhiasan hati yang paling tinggi, yaitu perhiasan iman, manisnya iman. Kalau sudah ketemu semua ini, semua jadi ringan. Menundukkan hawa nafsu mudah, menghilangkan kecintaan yang berlebihan kepada dunia mudah. Makanya urusan-urusan anggota badan kita, kalau kita perbaiki bersamaan dengan kita mengusahakan
mengusahakan kesempurnaan iman di hati, ini akan memudahkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah ya ayatul akhwatul ummahat serta ikhwan yang hadir, sekali lagi seorang perempuan yang menetap di rumahnya ini merupakan kemuliaan yang besar. Disinilah dia meraih sebab-sebab kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi, baru dia berada di rumahnya sudah dekat dengan Allah, apalagi kalau dia mengusahakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di rumahnya. Di rumahnya dia bisa mendidik anak-anaknya, menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh suaminya. Di rumahnya tetap dia bisa saling menasihati dengan teman-temannya, mungkin lewat media yang ada, dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi dia mengajar orang-orang di rumahnya, anak-anak kecil mungkin belajar Al-Quran atau yang lainnya. Maka ini menjadi kebaikan bagi dirinya yang mungkin laki-laki tidak bisa mendapatkan kebaikan tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala muliakan kaum perempuan sesuai dengan keadaan, kondisi dan keterbatasannya, kelemahannya yang tentu berbeda dengan tempat-tempat kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kaum laki-laki. Nah, oleh karena itulah sekali lagi hadis yang saya sebutkan tadi adalah hadis yang sahih, bahwa perintah untuk atau kemuliaan seorang perempuan itu kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan jauhnya dia dari tipu daya syaitan adalah ketika dia berusaha untuk menetapi rumahnya. Tentu dia diperbolehkan ya untuk keluar rumah ketika ada hajat yang dibenarkan dalam syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha azza wa jalla qad adzina lakunna an takhrujna min buyutikunna indal hajah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kaum perempuan untuk keluar dari rumah-rumahnya ketika ada hajat dan keperluan, ya, seperti keluar untuk menuntut ilmu asal tidak sampai safar, ya, keluar untuk hal-hal yang memang merupakan kebutuhannya, ini diperbolehkan dalam batasan-batasan syariat. Makanya inilah sebabnya kaum perempuan diperintahkan untuk mengenakan hijab ketika keluar rumah. Ya, sebagian dari para ulama menjelaskan hijab itu kedudukannya sebagai pengganti rumahnya. Sebagai pengganti rumahnya, karena dia tidak mungkin keluar rumah dengan bawa rumah seperti keong gitu ya, maka diganti dengan hijab. Tidak mungkin bawa rumah, keberatan, ya kan? Maka diganti dengan hijab. Makanya fungsinya hijab itu persis seperti fungsinya rumah bagi kaum perempuan, agar dia keluar rumah pun tetap dalam keadaan tenang, dia menunaikan hajatnya, kemudian dia segera kembali setelah selesai, agar dia selalu dalam sebab-sebab rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah materi yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Ada banyak pertanyaan yang sampai yang perlu dijawab. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mengenai materi ini ada di website Ana ya, www.manisnyaiman.com, keutamaan perempuan yang selalu menetap di rumahnya. Ada pertanyaan, bagaimana dengan aktivitas dakwah kampus yang mengatasnamakan jihad di jalan Allah? Bagaimana jihad di jalan Allah kalau sudah melanggar jalan Allah dari awal? Ya, ini saya katakan, bagi antum yang terpaksa melakukan satu kegiatan karena ada pertimbangan lain, siapa saja, mungkin karena orang tuanya mengharuskan dan dia belum bisa, ya, maka lebih bagus dia menganggap hal tersebut kesalahan daripada dia mencari-cari alasan untuk membolehkan yang salah. Apa pertimbangan lebih bagus yang awal? Karena kalau dia menganggap salah, dia akan istighfar. Dia merasa dirinya salah. Kalau dia merasa dirinya salah, dia akan terus bertobat, dia akan terus berdoa kepada Allah agar dimudahkan terlepas dari hal tersebut. Tapi coba kalau dia mencari-cari alasan boleh, bahkan dia betah di situ, tidak ada lagi pengingkaran terhadap perbuatan yang salah tersebut. Ada ikhtilat, ada hal-hal yang di situ menghabiskan waktu untuk hal-hal yang padahal keutamaan
bagus Anda menyadari bahwa itu salah, supaya ketika kita lakukan kita beristighfar, setiap pulang di rumah kita mohon ampun kepada Allah dan dihindarkan dari hal tersebut. Kalaupun paling tidak dimudahkan kita untuk didekatkan dengan sebab-sebab yang menjadikan kita punya alasan yang benar ketika kita melakukan hal tersebut agar lebih diringankan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih mendingan daripada kita cari-cari alasan untuk membenarkan perbuatan kita yang salah. Mana yang lebih baik bagi seorang perempuan, menetap di rumah atau sering keluar rumah untuk mengajarkan Al-Quran? Dia mengajarkan Al-Quran keluar rumah, sementara Al-Quran yang diajarkannya memerintahkan dia untuk kemana? Untuk menetap di rumahnya. Jadi sekarang kalau betul ya itu hajat, sekarang belum tentu itu hajat. Belum tentu dia hajat harus mengajar keluar rumah. Ternyata sekarang misalnya hajat, taruhlah dia guru yang memang dibutuhkan. Kita katakan itu berarti ada kebutuhan. Dia keluar dengan pakaian yang syar'i. Kalau itu safar ya diantar sama mahramnya, mungkin dekat rumahnya, dia bisa usahakan. Kalau begini keadaannya tidak mengapa. Tapi kalau sampai itu bukan hajat, maksudnya dia tidak harus dia yang mengajar, atau mungkin dia bisa menyuruh orang tersebut datang di rumahnya atau datang di tempat yang lebih dekat dengan rumahnya, maka ini harusnya diusahakan. Ingat, dia mengajarkan Al-Quran. Jangan sampai dia mengajarkan sesuatu yang dia sendiri melanggar isi daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi saya katakan berusahalah untuk mendekatkan yang lebih baik. Kalau bisa itu mereka datang ke rumahnya, ya, atau mungkin sama-sama dijadikan tempatnya lebih dekat supaya sama-sama terhindar dari fitnah. Tentu juga dipilih waktunya, bukan waktu yang menjelang malam sehingga menjadikan mereka harus pulang malam misalnya. Tentu juga dengan pertimbangan-pertimbangan masalah syariat lainnya. Ya sama dengan menjadi dokter, bidan dan yang lainnya, jika memang hal tersebut dibutuhkan. Ya, jika memang hal tersebut dibutuhkan dan merupakan perkara yang bersifat hajat. Ustadz, dulu saya aktif sekali mengurus kajian bid'ah dan usaha anak lancar dan bagus. Masya Allah. Namun setelah anak hijrah mengikuti sunnah, anak dimusuhi dan ditinggal oleh teman-teman dan usaha anak jadi merosot. Apa nasihat dari Ustadz? Ya. Ya, antum ketika hijrah ke sunnah bukan berarti menjual sunnah, perjualan sunnah. Ya, antum ketika hijrah mendapatkan hidayah untuk mengenal sunnah, itu artinya dapatkan ganti yang lebih baik. Coba direnungkan usaha dulu yang waktu belum mengenal sunnah, pasti banyak pelanggaran. Orang yang mengenal bid'ah, tidak belajar agama, tidak akan perhatian sama masalah halal dan haram. Coba lihat, mesti di antara sebagian transaksi, mungkin waktu kita datangkan barang, banyak sekali pelanggarannya. Karena waktu itu kita belum belajar. Kalau dikatakan usahanya lancar dan bagus, ya lancar dalam artian hanya sekedar laku dan seterusnya, ini tidak menjamin usaha tersebut berkah, iya kan? Mendatangkan kepada kebaikan. Alhamdulillah saat ini meskipun usahanya pas-pasan, tapi dia mendapatkan ganti yang lebih baik, yaitu dia bisa mengikuti kajian, ya, kemudian itu bisa menjadi sebab keberkahan bagi dirinya. Maka wallahi ini lebih bagus karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kalau dia tetap dengan usaha yang dulu, mungkin itu akan melalaikan dia, akhirnya kurang mengikuti kajian sunnah atau kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Apa yang dimaksud membenci karena Allah? Artinya membenci seseorang karena perbuatan maksiat, karena perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi dia menjadikan pertimbangan menyukai orang ketika dia memilih teman, ya, bukan dipilih yang hanya sekedar satu karakter dengan dirinya. Oh, sama-sama cerewet, wah ini berarti teman dekat saya. Tapi dipilih karena Allah, ini lebih dekat, lebih rajin, lebih semangat agamanya, lebih rajin ibadahnya, lebih saya mudah menerima nasihat dari dia. Itu bagus dipilih karena itu. Atau ketika dia sudah dekat dengan seseorang, dia berusaha untuk menjadikan kedekatannya itu karena Allah. Ada hal-hal yang menyimpang dari syariat Allah, ditegur. Meskipun teman dekat, bahkan harus ditegur supaya
menjadikan hubungan mereka cinta dan benci karena Allah. Nah, jika kita terpaksa keluar rumah untuk membantu mencari nafkah disebabkan karena kondisi suami sering sakit sehingga perlu bantuan istri untuk membantu perekonomian, apakah tanggapan Pak Ustadz terhadap masalah ini? Saya katakan tadi hajat. Kalau betul seperti itu hajat, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Harusnya kalau dalam solusi Islam yang benar, perempuan yang seperti ini dibantu oleh kaum muslimin. Bahkan Baitul Mal, ya, harta kaum muslimin yang dikuasai oleh pemerintah kaum muslimin. Karena tidak mungkin dibebankan pekerjaan kepada dia ketika suaminya sakit-sakitan misalnya. Atau anggota keluarganya yang membantu, atau kaum muslimin di sekitar. Kita katakan mungkin ini tidak terwujud. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Kita katakan dia boleh membantu suaminya karena memang kebutuhannya, tetapi diusahakan sebisa mungkin pekerjaan tersebut yang tidak terlalu banyak menuntut dia keluar rumah. Mungkin dia berdagang di rumahnya, atau dia menerima pesanan, atau dia membuat hal-hal yang dia bisa lakukan di rumahnya dan tidak perlu sering keluar rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usahanya ini sebab keberkahan dan kebaikan untuk terjaganya agamanya, insyaallah. Ada batasan atau aturan khusus dalam Islam tentang bagaimana cara wanita berpakaian, misalnya pakaian warna-warni, apakah pakaian? Iya. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, bukan saya tidak ulang lagi. Saya pernah menulis sebuah tulisan yang dibahas beberapa sesi di Radio Roja. Sekarang masih ada tulisan yang mungkin diambil di website tadi. Tabarruj, ya, judulnya Tabarruj, dandanan wanita modern ala jahiliyah, gitu. Itu lengkap bahasanya, situ masalah warna pakaian, masalah memakai motif-motif dan seterusnya yang merupakan perkara-perkara yang berhubungan dengan pakaian yang syar'i bagi kaum perempuan. Jika kita sering di dalam rumah dan banyak menyibukkan diri di dalam rumah dengan ibadah-ibadah, tapi kita tidak bersosialisasi dengan tetangga karena tetangga hobinya suka ngerumpi, sehingga mereka tidak menyukai kita karena dibilang sombong dan tidak mau bertetangga, di mana silaturahmi dan hubungan baik dengan tetangga harus dijaga. Apakah kita sebagai wanita tidak berdosa dengan demikian? Apa yang harus kita lakukan agar seimbang hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sama manusia? Iya, Anda sudah tahu tetangga ngerumpi, itu berdosa apa tidak ngerumpi? Anda berada di situ diam-diam dan ikut membantu, berdosa apa tidak? Kaum perempuan, ya, pertama tadi kata-katanya salah. Silaturahmi itu maksudnya menyambung hubungan kekerabatan. Itu berlaku bagi keluarga, ya. Tetangga punya hak tetangga. Kita berkunjung kepada dia, diperintahkan berkunjung untuk dalam rangka berziarah, saling mengunjungi karena Allah, dan yang paling penting untuk menasehati dia. Kapan kita kunjungi dia? Ketika suaminya tidak ada di rumah, kita datang ke rumahnya, bertamu, kemudian untuk mengajak dia kepada kebaikan, tentu disertai dengan perkara-perkara pendekatan yang melunakkan hatinya. Ketika dia misalnya terjadi tetangga itu melakukan ghibah atau ngerumpi, kita nasihati. Kalau tidak kita nasihati, maka tidak boleh kita berada di satu tempat yang di situ mereka berbuat maksiat, kita diamkan. Itu dilarang dalam Islam. Ya, jadi kita datang berkumpul dengan mereka kalau kita rasa ada manfaatnya. Kalau kita datang lagi, mereka sedang ngerumpi, harus dinasihati. Kalau didiamkan, kita ikut berdosa. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamr." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka tidak boleh dia duduk di pinggir sebuah hidangan yang di dalamnya diedarkan minuman keras. Dia tidak ikut minum, tapi dengan dia diam berarti dia merestui perbuatan tersebut. Jadi inilah kendala yang terjadi pada tetangga kita. Kita berkunjung kepada tetangga, tapi kita jadikan berkunjung kita jangan membawa dosa. Kalau tetangga yang pertama ini suka ngerumpi, cari tetangga lain yang lebih baik. Nanti pada saat ada kesempatan kita undang semua tetangga kita nasihati, misalnya panggil ustadz untuk menjelaskan hukumnya ngerumpi, supaya menjadi hubungan pertemanan yang baik. Jadi kita menjaga sosialisasi, tapi tidak sampai menjadikan itu sebagai hal yang membolehkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hukumnya wanita yang keluar rumah untuk berangkat kajian? Lebih utama mana seorang wanita untuk berangkat kajian atau menetap di rumahnya? Mengikuti kajian ini termasuk hajat besar, karena berhubungan dengan perbaikan agama.
misalnya ada anaknya yang ustadz yang mengajarkan kepada dia, atau mungkin di samping rumahnya, atau dia adakan pengajian di rumahnya, maka ini cukup. Tapi kalau tidak ada, sementara kebutuhannya untuk bertanya, untuk ibadah, untuk masalah iman, dan ini kebutuhan kita semua, maka tentu kita harus keluar rumah. Maka berusahalah mencari tempat kajian yang terdekat, yang di situ kita bisa mengambil faedah padanya, selama kajian tersebut adalah kajian yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, apakah seorang muslimah yang menggunakan jilbab dan cadar di tengah-tengah lingkungannya yang belum berpakaian syar'i termasuk dalam pakaian yang menjadi perhatian? Sudah bahas. Kalau berhubungan dengan syariat itu tidak ada lagi pembahasan masalah itu. Tidak mungkin sesuatu yang sesuai dengan syariat dilarang. Jadi kita berpikir harusnya dengan lurus ya. Allah memerintahkan, tidak mungkin bertentangan dengan perintah yang lain gitu. Jadi kalau sudah berbeda karena pertimbangan syar'i, saya contohkan tadi kayak laki-laki tidak musbil, pakaiannya di atas mata kaki, di sekitarnya semua orang musbil, dia berbeda sendiri, tidak ada hubungannya. Mereka yang tercela, laki-laki ini karena dia mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia yang mendapatkan keutamaan insyaallah. Jika mengenai pesta perkawinan, jika kita berlaku seperti jongkok saat makan dan minum juga termasuk mengundang perhatian. Ini salah paham. Saya sudah jelaskan dari awal tadi. Yang dikatakan menarik perhatian itu ketika tidak berhubungan dengan masalah halal dan haram. Ya, Anda saat ini ya tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak sholat. Anda sholat sendiri, aneh kan? Aneh kan? Aneh. Tinggal di lingkungan orang yang melakukan perbuatan syirik, Anda tidak syirik, aneh kan? Aneh. Apakah ini tercela anehnya? Tidaklah, karena sesuai dengan syariat. Nah, Bismillah Ustaz, bagaimana menasihati keluarga yang masih berpikiran wanita tidak mengapa kerja di luar rumah, bahkan sering keluar kota? Iya, dengan tujuan inilah para nabi dan para rasul diutus untuk meluruskan pemikiran manusia. Sampaikan kepada mereka dalil-dalilnya, penjelasan yang menjelaskannya agar mereka bisa menerima. Yang jelas kita berusaha untuk menasihati dalam rangka mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang perempuan yang keluar rumah harus ditemani seseorang atau mahram? Perlu dibedakan. Kalau jaraknya jarak safar, sudah kita ketahui Rasulullah SAW melarang ya, tanpa mahram. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, la tusafiron al-mar'atu illa ma'aha du mahram. Tidak boleh seorang perempuan melakukan safar kecuali bersamanya ada mahram. Kalau sudah sampai safar maka harus ada mahram. Ya, mahram itu adalah laki-laki dewasa menurut pendapat yang rajih, atau suaminya, atau laki-laki dewasa dari kalangan orang-orang yang haram untuk menikah dengannya, seperti saudara laki-lakinya, atau ayahnya, atau pamannya dan yang lainnya. Itu mahram. Adapun kalau keluarnya tidak sampai safar, maka tetap lebih bagus kalau dia ditemani. Seandainya butuh jarak sedikit, butuh berapa menit perjalanan misalnya, lebih bagus kalau dia ditemani, karena tentu keadaannya lebih aman bagi dirinya. Tapi kalau terpaksa tidak ada, selama jaraknya tidak begitu jauh dan tidak sampai mendatangkan fitnah, tidak sampai pulang malam, kita katakan kalau ada hajat yang mendesak, misalnya untuk menuntut ilmu dan yang lainnya, maka ini diperbolehkan karena termasuk alasan yang mendesak. Dulu saya punya pukulan lekok sampai sekarang pun masih, namun setelah saya mengenal sunnah kok saya jadi dilema, saya merasa menjadi tidak nyaman, yang dikarenakan dalam setiap pertemuan lebih banyak bercanda-canda dan selalu makan-makan, walaupun sebelumnya membaca Al-Quran dan sang murabinya memberi kajian, saya murid-muridnya kadang ngobrol ketawa. Jadi setelah saya mengenal sunnah saya merasa tidak nyaman. Apakah saya lakukan? Apa saya keluar saja? Iya, setahu saya lekok-lekok begini tidak sesuai dengan sunnah. Banyak murabi-murabiyah tidak belajar khusus, dan ini biasanya ya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu ketika dia ingin menarik
dengan tidak belajar secara khusus, yakni dia bisa menarik yang di bawahnya, akhirnya nanti ada pertemuan yang lebih besar dan seterusnya. Rata-rata yang saya pernah punya pengalaman sendiri, saya berhadapan dengan mereka ini bukan orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang sudah punya kapasitas untuk menasehati, apalagi bentuk-bentuk pertemuan seperti yang dikatakan tadi, lebih banyak hal-hal yang tidak bermanfaat dilakukan, itu mungkin terjadi. Maka kalau betul seperti ini keadaannya, lebih bagus keluar, ya, ikuti kajian yang lebih bermanfaat, yang bisa mendatangkan kebaikan untuk kita dari orang-orang yang benar-benar kita percaya dari segi keilmuan. Nah, apa dalilnya yang melarang seorang wanita yang pergi umroh tanpa mahram? Masya Allah, hadis yang saya bacakan tadi, safar, itu jelas riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis Nabi SAW juga riwayat Imam Muslim ketika seorang sahabat yang telah mendaftar berjihad, kemudian dia mengatakan istrinya pergi haji sendiri. Ini hajinya bersama Nabi dan para sahabat. Nabi SAW menyuruh batalkan jihad dan temani istrinya. Ini hajinya bersama Nabi SAW dan para sahabat, hajinya aman dengan orang-orang yang saleh. Bersamaan dengan itu Nabi SAW mengatakan dia harus menemani istrinya. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Makanya kata para ulama, wanita yang tidak punya mahram ketika haji atau umroh, dia termasuk orang yang tidak mampu, tidak kena kewajiban syariat karena dia tidak mampu. Nah, bagaimana hukumnya sholat dengan memakai kaos tangan pendek? Laki-laki yang bertanya ini. Kalau perempuan tidak boleh lah kaos tangan pendek karena tangannya aurat. Kalau laki-laki itu diperbolehkan. Memakai lengan pendek itu tidak tercela sama sekali. Nabi SAW pernah sholat sampai kelihatan ketiaknya karena lengannya pendek dan lebar. Ya, sampai sekarang ada sebagian model jubah Saudi yang lengannya pendek, itu tidak mengapa. Yang dilarang itu kalau sholat tidak tertutup baunya. Itu adalah larangannya dalam hadis yang sahih. Cuma tentu saja kalau pakaian-pakaian yang tidak pantas, misalnya sholat pakai singlet ya tidak diperbolehkan, atau apa itu you can see itu tidak diperbolehkan bagi laki-laki karena ini tidak sopan, ya kan, tidak pantas, kecuali kalau darurat ya, misalnya tidak ada pakaian lain atau waktunya kan selama itu menutup, itu diperbolehkan karena darurat alasannya. Tapi kalau penampilan yang terbaik, kita katakan itu sah salat. Jadi penampilan yang terbaik adalah tentu ya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ahaqqu ayyutazayyana lahu, Allah lebih berhak untuk kita berhias di hadapannya. Apa sikap kita menghadapi orang yang menyakiti kita padahal kita telah berbuat baik padanya yang terkadang hati ini sakit? Bersabar dan berdoa kepada Allah. Jangan dibalas supaya tidak hilang dan sia-sia perbuatan baik kita. Bersabar. Dia menyakiti kita, Allah yang akan menghitungnya. Adapun perbuatan baik kita jangan tersia-siakan hanya gara-gara kita ikut membalas sakit hati tersebut dengan kembali menyakiti orang tadi. Ya, bersabar. Memang orang berbuat baik itu banyak cobaannya, maka tinggalkan dan jangan ikut membalasnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijaga dalam kebaikan dan dijadikan amal-amal kita tidak sia-sia. Apakah dalam hal-hal darurat seperti belanja kebutuhan rumah tangga dilakukan suami atau istri? Istri boleh melakukan karena tidak mungkin suami disuruh pulang kantor hanya untuk belanja, karena dia mencari nafkah. Kecuali kalau suaminya di rumah, maka dia bisa mengantar. Apalagi dalam urusan belanja tentu perempuan lebih tahu. Ya, makanya yang seperti ini termasuk hajat. Karena para ulama diperbolehkan dia belanja untuk kebutuhan rumah tangga, tentu dengan mengusahakan mencari tempat yang terdekat. Nah, dalam sujud kedua sisi kaki bagian dalam itu dirapatkan dan kedua mata kaki saling beradu. Anda belum mendapatkan hadis tentang ini, Ustaz. Itu disebutkan di sifat salat Nabi Syarabani. Ya, kaki itu dirapatkan. Disebutkan hadisnya oleh Syarabani, bisa dilihat di hadis sifat salat Nabi. Hadisnya sahih.
dibaca dalam tahiyat awal itu sampai mana Ustaz? Hadis-hadis yang sahih itu banyak menunjukkan bahwasanya tahiyat awal dan akhir itu sebenarnya pendapat yang lebih kuat, dia tidak ada perbedaannya. Sampai selesai kita baca. Nah, bolehkah seorang wanita melakukan adzan? Ya, ketika sholat bersama dengan kaum perempuan. Ibnu Umar radhiyallahu taala pernah ditanya, hal alaihinna 'alan nisa adzan? Apakah kaum perempuan juga melakukan adzan ketika sholat? Maka beliau menjawab, apa ini riwayatnya sahih. Amna'uhunna min dzikrillah. Kenapa kita melarang mereka dari berzikir kepada Allah? Makanya kata para ulama, kaum perempuan pun ketika sholat bersama dengan perempuan disyariatkan untuk adzan dan iqamah. Ya, ketika mereka sholat berjamaah atau misalnya sholat di rumah sendirian, dia adzan dan iqamah sendirian dengan suara yang pelan tentu saja. Karena hukum asalnya laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan dalam masalah hukum agama selama tidak ada dalil. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Kaum perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki, yaitu dalam masalah hukum asalnya sama kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Ya. Cukup ya. Ada yang kurang. Kita balik. Masih ada pertanyaan? Kalau ada. Kalau imam membaca suratnya itu salah, bagaimana kita mengingatkannya dari belakang? Baca aja suratnya, Pak. Bisa bilang subhanallah, atau kita langsung baca surat yang salah itu. Misalnya dia bacanya itu langsung benarkan. Saya bacanya ingkuli, padahal harusnya ingkulu. Ingkul, langsung bilang aja ingkullu man fis samawati. Kalau dia terus baca lagi ingkullu man fis samawati, atau kalau dia bingung sebutkan ayat sebelumnya, biar biasanya kan orang dia lupa ya kan, sebutkan ayat sebelumnya agar dia bisa lanjutkan dengan ayat tersebut. Ya. Tidak ada dalil. Bikin kaget orang, sebagian orang bisa pingsan kalau dipukul pundak dikira jin yang tidak ada dalilnya, itu bikin mengganggu orang. Jadi maksud antum orang yang masbuk dia jadi imam gitu kan? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala itu tidak ada dalilnya dalam sunnah. Seorang masbuk dijadikan sebagai imam. Ketika dia telah selesai sholat, dia sholat sendiri. Kalau ada yang mau datang berikutnya, itu malah sebagian ulama berpendapat dia boleh membentuk jamaah, tidak perlu mengikuti yang masbuk ini, dia bentuk jamaah tersendiri. Ini bagi pendapat yang membolehkan 2 kali berjamaah, perbilangnya jamaah dalam satu masjid. Jadi malah yang lebih, maksudnya yang lebih dekat kepada sunnah, lebih bagus dia membentuk jamaah tersendiri. Bagi pendapatnya Syekh Utsaimin misalnya, atau pendapat para ulama yang membolehkan jamaah kedua. Kalau yang menjadikan makmum masbuk sebagai imam, itu tidak ada dalilnya, Pak. Nah, katakan bahwa segala sesuatu karena Allah. Maka dan kehidupan kita sedang diberi dari kami sesuatu karena Allah. Tapi dalam prakteknya saja, kita kan dibutuh oleh nafsu yang duniawi lah. Nah, bagaimana saat ingat tidak ingat itu kadang-kadang itu muncul di kehidupan seharian dari waktu ke waktu pagi. Bagaimana untuk memberikan sesuatu kehidupan yang saya katakan saya mengabulkan ibadah itu kan harus buktikannya betul-betul sulit sekali karena kita ini interaksi dengan kehidupan dunia ini. iya, barakallahu fikum. Saya katakan memang itu harus kita usahakan. Kendalanya adalah nafsu kita. Ya, cuman agama mengajarkan kepada kita
jalan untuk kebaikan. Seperti tadi, siapapun manusia yang melakukan kegiatannya, kegiatan yang sadar, dilakukan dengan sadar, itu pasti karena ada pertimbangan hajat atau kesukaan. Tidak ada orang yang bergerak tanpa disukai. Kata Ibnu Qayyim, setiap gerakan manusia yang sadar itu kalau bukan karena kebutuhan, mesti karena dia mencintai sesuatu. Orang menyapu pekarangannya. Tidak ada orang yang hobi sekedar bergerak-gerak, ya kan, mesti untuk membersihkan, ya kan? Orang pergi kantor untuk apa? Kalau bukan karena dia sukai pekerjaannya, maka dia mencari nafkah, kebutuhannya. Nah, makanya untuk bisa menjadikan kita selalu berzikir kepada Allah, kita harus kenal keindahan Islam dan meyakini, menjadikan hati kita yakin bahwa kebutuhan kita terhadap Islam itu lebih daripada kebutuhan terhadap apapun. Kalau ini sudah kita miliki, pasti kita akan bersegera dengan sendiri. Makanya para nabi dan para rasul, kenapa disebutkan dalam Al-Quran, mereka bukan cuma semangat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kebaikannya mereka rasakan nikmat, makanya berlomba-lomba mereka kerjakan. Ya, sebagian di antara para ulama itu disebutkan dalam biografinya. Saya ingat ada ulama yang namanya Mansur Ibnu Syadzan, salah seorang ulama yang perawi hadis yang terkenal. Itu disebutkan ulama ini, ya, itu waktunya dalam setiap hari itu full untuk ibadah. Sampai-sampai dikatakan seandainya ada malaikat maut datang di pintunya, mengetuk pintu bahwa dia akan dicabut nyawanya sebentar lagi, maka dia tidak bisa menambah apa-apa karena sudah full semuanya. 24 jam untuk ibadah semua. Nah, orang seperti ini bagaimana bisa terjadi? Tentu karena dia menjadikan cinta kepada Allah sebagai yang paling indah dalam hidupnya, yang paling dibutuhkan dalam hidupnya. Makanya semua perlu latihan dan kita berdoa kepada Allah supaya paling tidak kita didekatkan dengan hal-hal yang baik dan lebih banyak menghindarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, cukup ya? Ya, kita akhiri sambil kita menunggu waktu sholat asar insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika